Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Gita. Kali ini Ibu akan membahas pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Jangan lupa ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci berdasarkan ide pokok dari teks bacaan. Setelah melihat tayangan video, siswa mampu berdiskusi tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa sih yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Ayo kita mengamati. Perhatikan dua gambar berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Bagaimana sih pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Yuk kita cari tahu jawabannya. Bertambahnya penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Baca teks berikut dengan teliti. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Yuk kita cari dan kumpulkan informasinya. Ayo menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi
untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut: ciri-ciri khusus dan habitat asli, manfaat hewan, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, serta langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks "Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia". Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Yuk, simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, yuk kita bersama-sama membaca teks sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Di dalam pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membandingkan dua negara ASEAN dalam hal kegiatan ekonominya. Nah, sekarang isilah diagram Venn berikut dengan membandingkan kedua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.